Kenapa diberkati? Karena di mana ada kediaman Allah, maka berkat Allah dinyatakan di situ. Amin. Haleluya. Coba bayangkan kalau di antara kita, dengar baik-baik. Kalau di antara kita menyadari bahwa kita adalah bangunan Allah, kediaman Allah, maka kita nggak mungkin bermain-main. Haleluya. Kita nggak mungkin menganggap saudara kita dengan negatif, melihat mereka dengan negatif. Karena apa? Allah ada di dalam mereka. Mereka juga tempat kediaman Allah. Maka saya akan melihat yang lain itu dengan cara pandang Tuhan. Kita nggak melihat lagi kelemahan-kelemahan mereka, tapi kita memandang sebagai tempat kediaman Allah. Karena kita sendiri pun, Bapa di surga memandang kita bukan karena kelemahan dan kelebihan kita, tetapi oleh karena apa? Oleh karena Kristus yang ada di dalam kita, ya. Jadi artinya tempat kediaman Allah ini adalah di mana kita dibangun. Haleluya. Coba kita lihat dulu. Efesus 2 ayat 19. Haleluya. Efesus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Sudah semua? Oke, mari kita baca Efesus 2 ayat 19 ya sampai 22. 1, 2, 3 ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Makanya kita lihat ayat ini, ayat 19 dikatakan demikianlah kamu, ya. Halo. Ya. Yang pertama adalah tulis demikianlah kamu. Haleluya. Kemudian ya, demikianlah kamu. Haleluya. Kemudian di ayat 21 ya, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, kemudian menjadi bait Allah. Ya, yang kemudian yang kedua adalah demikianlah kamu, sekarang ayat 21, menjadi bait Allah yang kudus. Haleluya. Menjadi bait Allah yang kudus. Sudah ditulis? Ya, demikianlah kamu menjadi bait Allah yang kudus. Haleluya. Oke, kemudian di ayat yang ke-20 ya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tulis, lanjutkan. Demikianlah kamu menjadi bait Allah yang kudus. Kemudian ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, ya, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dalam kurung bapak rohani, ya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Haleluya. Ulangi apa yang kau tulis. Demikianlah kamu menjadi bait Allah yang kudus, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Haleluya. Amin. Sebagai batu penjuru. Kemudian di ayat yang ke-22 ya, lihat ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Tulis berikutnya ya, berikutnya yang dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Oh, gak usah ada dibangun. Menjadi kediaman Allah, ya, menjadi kediaman Allah di dalam roh. Menjadi
kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Sekarang kita ulang, 1, 2, 3 ya. Demikianlah kamu menjadi bait Allah yang kudus, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, menjadi kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Coba ulang sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Demikianlah kamu menjadi Allah yang kudus, yang dibangun di atas dasar para rasul, nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Haleluya. Dikatakan berarti demikianlah saya menjadi bait Allah yang kudus, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, menjadi kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Menjadi kediaman Allah di dalam roh, bukan fisik, bukan natural. Berarti kediaman Allah di sini bukanlah gedung, bukanlah organisasi, bukanlah jadwal kebaktian, bukanlah juga jabatan kependetaan, tetapi kita dibangun menjadi kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Jadi ini kediaman di dalam roh itu artinya adalah di dalam saya, di dalam kamu, di dalam kita, di tengah-tengah kita, di kota kita, di bangsa kita, di seluruh bumi. Haleluya. Berarti di dalam roh itu berarti dimulai dari mana? Di dalam saya, di dalam kamu, di dalam kita, di tengah-tengah kita, di dalam kota kita, di dalam bangsa kita, di seluruh bumi. Haleluya. Amin. Berarti di dalam roh itu artinya apa? Tuhan membangun tempat kediamannya itu bukan dari luar. Dia membangun kediamannya dari dalam. Amin. Jangan kau nantikan kediamannya itu dari luar. Haleluya. Bukan, kediaman Allah itu dibangun di dalammu, di dalammu, ya, di dalamku. Haleluya. Di dalam kita, di tengah-tengah kita. Haleluya. Jadi Tuhan membangun kediamannya. Haleluya. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Itulah bapak-bapak rohani. Dibangunnya kita oleh bapak rohani kita. Mereka membangun dengan pengurapan rasul, dengan pengurapan para nabi. Haleluya. Rasul berbicara apa? Membangun bangunan Allah. Haleluya. Rasul itu memiliki kemampuan membangun. Makanya coba lihat jarimu dulu, lihat jarimu. Coba tunjuk induknya apa? Ini rasul. Haleluya. Ini rasul. Ya, fungsinya rasul. Coba kalau nggak ada induk jari, bagaimana kau memegang? Apakah genggamanmu ada? Coba menggoreng tanpa induk jari. Bagaimana kau melakukannya? Itu hal yang sulit. Makanya rasul itu adalah membangun dasar-dasar hidupmu, merombak dasar hidupmu, membuang yang lama, membangun yang baru. Haleluya. Makanya dibangun di atas dasar para rasul katanya. Haleluya. Makanya dari kelima jari ini, maka induk jarilah yang paling kuat, yang paling kokoh. Haleluya. Haleluya. Dan rasul ini juga bisa masuk ke semua jari yang lain. Coba dulu ke telunjuk, ke jari tengah, ke jari manis, ke kelingking. Rasul juga bisa berfungsi dari 4 yang lain. Haleluya. Makanya dituliskan tidak kepada 5 jawatan, tapi kepada para rasul. Ya, dibangun oleh dasar ya para rasul. Haleluya. Haleluya. Coba yang lain. Bisakah yang lain? Nggak bisa. Terbalik ya, nggak bisa. Tapi kalau ini dia bisa berhadapan semua. Ini rasul. Haleluya. Makanya Paulus bilang, aku adalah rasul yang cakap untuk membangun. Haleluya. Maka rumah sebagai tempat kediamannya dibangun oleh rasul. Haleluya. Supaya menjadi
mempunyai bangunan yang kuat. Amin. Makanya dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-10, 3 ayat 20 dikatakan dibangun menurut ya engkau telah berhasil mengikuti ajaranku, doktrinku, ya, sampai 7 pilar. Makanya ketika Bapak rohani diberikan kepada kita, dia akan membangun kita seperti rasul. Ya. Haleluya. Makanya kalau membangun, ada yang membangun dari dasar, ada yang harus merombak dasarnya, tapi yang jelas harus dibangun kembali. Haleluya. Amin. Berbahagialah engkau kalau engkau punya Bapak rohani. Karena apa? Karena Tuhan mengaruniakan kepadamu karunia untuk membangun hidupmu. Haleluya. Haleluya. Kemudian dibangun di atas dasar para nabi. Nabi gunanya apa? Ya, makanya dia menunjuk, memberi arah. Nggak pernah bilang begini, ini namanya sudah menghina, apalagi begini. Haleluya. Coba kau bikin begini sama orang, tapi kalau begini masih itu pun sudah masih wajar. Ya, orang Jawa lain lagi, begini. Ya kan? Tapi Nabi berbicara apa? Memberi arah, memberi masa depan. Engkau bisa melihat masa depan, melihat kehidupanmu di masa yang akan datang. Memberikan kepada untuk bisa melihat kemampuan masa depanmu. Engkau bisa melihat kebenaran. Engkau bisa melihat seperti apa itu anak Allah. Engkau bisa melihat bagaimana engkau bisa menyembah dengan benar. Kenapa? Nabi. Haleluya. Makanya harus tegas, harus jelas. Ya. Makanya kalau di gereja tidak ada nabi, maka mereka seperti ya pemimpin yang buta, memimpin yang buta. Nggak ada jelas arahnya. Coba mau kasih sama Pak Niko mobil satu, ya kemana-mana dia capek balik lagi ke sini. Apa gunanya? Harus ada tujuannya. Ya, makanya kalau kamu punya setir mobil, kamu nggak tahu kemana, ya kamu capek sendiri, habis-habisin bensin. Haleluya. Tapi walaupun Pak Niko keliling, karena dia punya tujuan, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Makanya dia harus juga melahirkan supir yang baru, yang punya hati yang sama, kapasitas yang sama. Haleluya. Haleluya. Ya. Saya dulu juga begitu. Ya. Itu bertahun-tahun hanya supir si biru. Makanya identik dulu, kalau sudah datang si dulu, supir si biru. Nah, kadang-kadang saya sudah ketemu dengan anak-anak sekolah minggu saya dulu. Sekarang udah ada yang jadi emak-emak, ada yang sudah bekerja. Saya hanya senyum-senyum saja. Dulu waktu saya jemput, masih ada yang namanya bekas 1111. Masih memonon dia, kalau dia anak gadis. Kadang-kadang ketika saya nyetir-nyetir, ya sambil dia ngegas. Ada yang udah keluar juga. Ya, haleluya, amin. Itu bicara tentang, jadi kita dibangun di atas pengajaran rasul-rasul dan juga pengajaran para nabi. Itulah gereja yang kuat. Haleluya. Makanya Bapak rohanimu tahu apa yang sedang dibangun dalam hidupmu. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Kemudian dikatakan apa lagi? Ya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kata Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, namun Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Amin. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya bagi aku. Haleluya. Makanya di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, jadilah pengikutku karena aku pun telah menjadi pengikut Kristus. Amin. Amin. Apapun yang dibangun oleh rasul, apapun yang dibangun oleh nabi, yang dibangun adalah dasarnya adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Bukan soal Junixon, bukan soal Nuryani. Gak ada apa-apanya tanpa Kristus. Tapi kalau Kristus kami bangun, maka kami membangun dengan benar. Amin. Haleluya. Makanya kalaupun diposting ya di grup, siapa yang baru pakai ini? Kenapa ada ini di situ? Itu pekerjaan rasul. Haleluya. Amin. Itu pekerjaan rasul. Supaya apa? Supaya kamu tertib hidupmu, sehat, bersih. Ya. Kalau kupingmu masih merah gara-gara itu, nah berarti kamu akan terus dibangun lagi. Ya, kamu akan terus diingatkan lagi. Tapi sampai berapa lama? Energi harus terus membangun. Orang sudah membangun tingkat 5.
Tapi kamu harus dibangun terus dasarnya lagi. Kapan bangunannya muncul? Haleluya. Amin. Halo. Amin. Coba membangun. Udah berapa lama kau membangun? Sudah 30 tahun. Mana bangunannya? Masih dasarnya. Apalah upah di dalam pembangunan ini. Haleluya. Tapi kalau kau dasarmu sudah bagus, dirombak tapi terus dibangun, dibangun sehingga kau mulai kelihatan menjadi bangunan Allah. Haleluya. Batu-batu mulai naik, kelihatan cantiknya, kelihatan megahnya. Maka nilaimu mulai berharga. Tapi kalau kau bangunan tapi tidak berguna, tidak berfungsi, namanya bangunan rumah hantu. Harganya murah. Haleluya. Tapi kalaupun bangunanmu sudah berfungsi, tapi kan harus ada waktunya ngecat, harus ada waktunya. Makanya diingatin. Jadi jangan bilang, itu kan dulu sudah diajarkan. Berarti mulai terjadi pemugaran, mulai pembongkaran kembali, dipermak ulang. Ya. Di pagi saya pergi bersandar ke dinding ruang makan. Lalu saya coba ada di situ ada keran menghidupkan keran dan mematikan keran semua. Ketika saya bersandar, saya mulai melihat baju saya putih. Oh, ini waktunya catnya mulai harus diganti, diperbaharui, ribuin, tahu ribuin? Tahu ribuin? Ya, dibangun ulang, dikonstruksi ulang. Haleluya, haleluya. Kalau pembangunanmu sudah mulai tingkat 5, ternyata harus dikasih lagi pondasi. Ini namanya disuntik. Pondasinya disuntik. Ya, karena kalau semakin tinggi bangunanmu, engkau si Nadia dibuat supaya hanya menjadi bangunan tingkat 2, tapi akhirnya Nadia bertumbuh lagi, dia terus mulai membangun sampai tingkat 5, tidak bisa, harus disuntik lagi pondasinya. Itulah pekerjaan rasul. Amin, amin. Emang kamu pikir pekerjaan rasul itu gampang? Tapi Tuhan mengaruniaikannya di dalam rumah. Haleluya, haleluya. Emangnya pekerjaan Nabi itu gampang? Tajam kali mami. Itulah Nabi. Kalau tidak ada Nabi, kalau tidak ada visi dan penglihatan, maka itu akan menjadi keliling-keliling. Haleluya. Kenapa orang Israel 40 tahun hanya berputar-putar? Karena Tuhan tidak membuka mata mereka untuk menembus sampai ke tanah Kanaan. Haleluya. Walaupun Musa ada di situ, tapi Musa sendiri pun tidak diizinkan masuk. Hanya ketika sudah semua mati di padang gurun yang lain di Mesir, lalu mereka harus menyeberang dengan Yosua dan Kaleb. Lalulah Musa bilang, Tuhan izinkan aku menyeberang. Tidak bisa. Tapi aku menghargai apa yang sudah Tuhan kau kerjakan selama 40 tahun. Naik ke gunung. Dia naik dengan usia 120 tahun tanpa kekurangan kekuatan. Lalu dia bilang, lihat anak-anak, sudah dilihatnya. Baru Alkitab menuliskan, maka matilah Musa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mati harus karena firman, bukan karena sakit penyakit. Jadi jangan mau sakit penyakit. Haleluya. Matilah karena firman-Nya sudah datang. Ya, kalau firman sudah datang, Judikson, waktunya kembali, saya harus kembali. Tapi kalau karena sakit penyakit, saya akan gedor itu pintu. Haleluya. Supaya saya apa? Saya belum selesai tugas saya, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan dulu, halo, jangan mati karena sakit penyakit. Tapi kau timbun penyakitmu dengan minuman instan, makanan instan. Kau menimbun yang namanya residu di dalam ususmu. Haleluya. Haleluya. Hanya suka beli makanan, nasi bungkus, ya kan? Gak suka memasak. Masak dong. Karena itu juga adalah karakter. Haleluya. Kau suka memasak di rumah, itu menunjukkan kamu menyukai rumah. Sama seperti Yakub, 40 tahun suka tinggal di rumah, nggak suka jajan. Beda dengan Esau, suka mengembara, ya, pindah-pindah. Makanya dia selalu lihat rumput di sebelah lebih enak. Ya, masih ada di sini, di sana lebih enak. Badannya, AC-nya lebih dingin. Haleluya. Pemain musiknya mantap-mantap.
Oh, tidak tahu pemain musiknya itu malamnya dia sebelum mengelayani situ harus melayani di kafe, nyanyi-nyanyi yang macam-macam. Haleluya. Tapi karena dia digaji, dia tetap harus show seperti profesional. Tuhan nggak perlu profesional. Yang Tuhan perlukan adalah hati. Haleluya. Amin. Bukankah Tuhan berbicara kepada Samuel yang setelah dia melihat Eliab, inilah orangnya, tinggi, dia bilang, jangan kau memandang dari penampilan, jangan kau memandang dari perawakan. Aku sudah menolak perawakan, tapi aku melihat apa yang di dalam hati. Haleluya. Ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini, bagaimana responmu? Apakah kau meresponnya dengan benar? Jadi kau dibenarkan bukan hanya karena apa yang kau perbuat, tapi apa yang ada di dalam hatimu. Dengan demikian kau dibenarkan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka pekerjaan Nabi dan Rasul, ya selalu melihat dalam kedalaman hati. Aduh, udah aku kerjakan yang bagus, ternyata masih ditegur. Apa sih yang salah? Kok salah-salah terus? Karena motivasi hatimu, orientasi kita, kedalaman hatimu. Amin. Haleluya. Biar aku cepat dapat. Ngapain? Supaya dilihat orang ini aku rajin. Motivasi hati. Semua harus dilihat dari motivasi hati. Amin Nadia. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, kemudian menjadi kediaman Allah. Inilah Betel, menjadi kediaman Allah, house of God. Karena ketika house of God dibangun dan terbangun, maka kelihatanlah di dalam Kejadian 28 dan 27 menjadi the gates of heaven. Pintu gerbang surga terbuka, open heaven terjadi. Sehingga apa? The days of heaven itu nyata dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Memang kita juga punya kesulitan, memang juga kita memiliki tantangan, tapi days of heaven akan membuat kita menjadi berbeda. Kita dibedakan oleh Tuhan dengan yang lain. Kita menjadi tanda dan alamat. Kenapa? Karena pekerjaan Allah dibedakan dalam hidup kita. Bukan Tuhan katakan bahwa kau tidak punya masalah, tapi ketika kau memiliki masalah, Tuhan izinkan engkau dibuat Tuhan berbeda. Kenapa? Karena engkau menjadi kediaman Allah. Amin. Kalau kita menjadi tempat kediaman Allah, kita menyadari hal ini di dalam roh, maka kita nggak mungkin bermain-main. Haleluya. Haleluya. Engkau pasti akan berjalan di dalam rencana Tuhan. Jadi perhatikan di situ, dibangun menjadi kediaman Allah di dalam roh. Bagaimana Tuhan mau membangun kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh? Yaitu lewat proses yang namanya, polanya dalam Markus 1 ayat 16 dan 17. Apa itu? Mari ikutlah aku, maka kamu akan menjadi kediaman Allah karena mengikuti seseorang. Amen. Menjadi pengikut seseorang, sehingga di dalam proses pengikutan itu kamu dibentuk, kamu dibangun, dinasehati. Haleluya. Dibuat menjadi bangunan ilahi. Tapi tidak bisa menjadi bangunan Allah kalau kamu tidak bersedia mengikuti. Dan kamu juga tidak bisa mengikuti kalau kamu tidak mendengar. Jadi ini bukan suara Pak Junidson, tapi ketika kamu mendengarkan dia berbicara, kamu mendengar panggilan dari Allah. Ini pekerjaan roh. Haleluya. Jadi jangan dituduh, oh Pak Junidson mengkhotbahkan itu supaya dia dibawa kepada kami, dibawa kepada gerejanya. Saya juga nggak butuh. Kalau kamu tidak mendengar. Kalau kamu tidak mendengar, kamu tidak akan melakukannya dengan rela. Amen. Kamu akan bawa yang lama-lama. Haleluya. Haleluya. Makanya ini pekerjaan roh. Katakan ini pekerjaan roh. Pekerjaan roh. Dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Dibangun menjadi tempat kediaman. Lewat kamu mengikuti seseorang. Kamu mengikuti seseorang. Supaya kamu menjadi tempat kediaman Allah. Supaya saya menjadi tempat. Itu bukan pekerjaan manusia. Itu bukan pekerjaan Itu manusia. pekerjaan roh di dalammu. Pekerjaan roh di dalam. Tuhan yang menaruh itu dalam hatimu. Tuhan yang menaruh itu dalam. Tuhan buat kamu mendengar panggilan Allah.
Tuhan yang membuat saya mendengarkan Untuk mengikuti seseorang itu. untuk mengikuti seseorang. Kalau bukan Tuhan yang menaruhnya, Bukan Tuhan yang menaruh, maka kamu tidak akan berdampak di situ. saya tidak akan berdampak. Tapi kalau Tuhan yang menaruh itu, Tuhan yang lalu kamu mendengar, saya mendengar, saya tidak bisa melawan. saya tidak bisa melawan. Saya harus mengikutinya. Saya harus Tapi mengikuti. kalau saya tidak mendengar, Kalau saya lalu saya pura-pura mengikut, lalu pura-pura tetap juga akan gugur di tengah jalan. juga akan gugur Karena bukan pekerjaan Tuhan. karena bukan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan itu pekerjaan Tuhan di dalam seseorang. Haleluya. Banyak penjala ikan di pantai itu. Bukan hanya Andreas dan Simon. Bahkan ketika dia memanggil, ikutlah saya. Pelayan-pelayan, pekerja-pekerja Andreas dan Simon pun juga mendengar. Tapi mereka tidak mengikuti. Haleluya. Ketika dia datang juga kepada Yakobus dan saudaranya Yohanes, anak Zebedius. Zebedius ayahnya pun juga mendengar. Tapi Zebedius tidak datang. Kenapa? Karena panggilan itu bukan untuk Zebedius. Panggilan itu untuk Yakobus dan kepada Yohanes. Tapi kalau kau mendengar, lalu kau bandel, berarti kau mengeraskan hati. Haleluya. Tuhan tahu siapa yang harus masuk ke dalam rumahnya. Haleluya. Rumah mencair. Pastor Johnson berkhotbah, ada juga yang mendengar, lalu datang ke rumah itu. Haleluya. Pastor Kristus juga berkhotbah, ada orang yang mendengar, karena pekerjaan Allah di dalam orang itu, lalu mengikuti Pastor Kristus. Haleluya. Amin. Jadi ini pekerjaan Allah. Kalaupun kamu ada di sini, tapi kamu tidak mendengar, berarti ada yang lain harus kau ikuti. Dengarkanlah suara Tuhan itu. Jadi ini bukan paksaan. Tidak dipaksa. Haleluya. Tapi kamu tetap harus mendengar dan mengikuti seseorang. Kalau bukan kamu tidak mengikuti saya, tak ada masalah. Tapi kamu harus mengerti prosesnya. Kamu harus mendengar dan mengikuti seseorang itu supaya kamu menjadi. Itu pola. Saya ajarkan dulu dasar ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Berarti ini tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Ratusan orang di pantai itu, Zebedius tidak mengikuti dia. Haleluya. Bahkan pekerja-pekerja Zebedius pun juga mendengarkan panggilan itu, tapi mereka tetap ada di situ. Karena apa? Karena itu tidak bisa dibuat-buat. Karena itu ketetapan Tuhan. Haleluya. Katakan, mengikuti seseorang Mengikuti seseorang oleh karena dia mendengar oleh karena dia dan mendengar menjadi pengikutnya, dan menjadi pengikut, supaya dibentuk menjadi kediaman Allah. supaya dibentuk menjadi kediaman Allah. Itu pekerjaan Allah. Itu pekerjaan Allah. Itu ketetapan Tuhan. Itu ketetapan Tuhan. Hanya saya harus mau Hanya saya harus mau dengan hati yang lemah lembut dengan hati yang belajar mendengar. Kalau saya sudah dengar, karena saya harus taat mengikuti orang itu, taat mengikuti orang. supaya di dalam prosesnya Supaya di dalam saya dibangun menjadi kediaman Allah saya dibangun menjadi di dalam roh. dalam roh. Jadi mengikuti di sini, mengikuti di dalam roh, Mengikuti dalam roh. supaya saya tidak mengikuti seseorang Saya tidak oleh karena karismanya, oleh karena kelebihannya, oleh karena oleh karena uangnya banyak, oleh karena jemaatnya banyak. oleh karena jemaat Tapi saya mengikuti dia karena saya mendengar panggilan Allah untuk mengikuti seseorang itu. Karena saya melihat Kristus ada di dalam dia. saya melihat Yang Kristus. saya ikuti bukan orang itu, Saya bukan itu. tapi saya mengikuti Kristus Saya mengikuti yang sudah Kristus terbangun dalam yang diri sudah orang terbangun itu. dalam diri orang. Mengerti sampai di sini? Mengerti sampai di sini? Jadi ketika kamu taat, bukan kamu taat kepada saya, tapi kamu taat kepada Kristus. Amin. Karena Kristus nggak kau lihat. Maka untuk supaya efektif, kau harus mendengarkan ketaatan itu kepada orang yang bisa kau lihat. Amin.
yaitu Bapak rohani. Sampai di sini mengerti dulu? Yes. Haleluya. Ada yang menyesal untuk mengikuti rumah ini? No. Atau kamu belum mengerti tentang prinsip ini? Siapa yang sudah mengerti? Siapa yang sudah mengerti? Oke, siapa yang belum mengerti? Loh, di mana ini? Coba, siapa yang sudah mengerti? Siapa yang sudah memutuskan? Oke, saya tanya sekali lagi, siapa yang belum mengerti? Dan siapa yang belum memutuskan? Loh, yang di mana ini sekarang? Haleluya, di mana posisimu? Haleluya. Tapi itu dasarnya. Kalau kamu mendengar, lalu kamu tidak tahu, kamu berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau kamu belum dengar, pura-pura kamu mengikuti, maka juga itu juga tidak akan bertahan. Haleluya. Berarti, tapi ingat, tugasmu harus menemukan seseorang. Karena itu prinsip. Yesus sendiri mengajarkannya, bukan saya. Itu prinsip. Amin. Amin. Haleluya. Coba kita ulangi yang kita tulis tadi. 1, 2, 3 ya. Demikianlah kamu menjadi bait Allah yang kudus, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, menjadi kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Di dalam roh artinya di dalamku, di dalammu, di dalam kita, di tengah-tengah kita, di kota kita, di bangsa kita, dan di seluruh bumi. Ini yang disebut namanya Days of Heaven. Haleluya. Kenapa terjadi Days of Heaven? Karena kita sudah terbangun menjadi House of God. Amin. Rumah Tuhan, tempat kediaman Allah. Haleluya. Amin. Sampai di sini mengerti? Yes. Sampai di sini mengerti? Yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Jadi dibangun menjadi tempat kediaman Allah lewat proses mengikuti. Haleluya. Amin. Berarti arti kata mengikuti yang pertama apa? Mengikuti berarti apa? Tinggalkan yang lama. Yang pertama meninggalkan yang lama. Saya mau tanam dulu dengan bagus di sini. Haleluya. Meninggalkan yang lama. Kamu tidak bisa membawa yang lama, karena itu akan menjadi over baggage. Itu akan menguras ya tenagamu dalam perjalanan rohani ini. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan bawa semua. Saya jadi teringat kalau kami pergi sama anak-anak dengan mam. Ya, mam itu jagonya menyediakan semua yang harus dibawa. Masalahnya ketika dimasukkan ke cover nggak cukup semua. Haleluya. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya tukang sortir. Ya, saya akan sortir, padatkan yang ini nggak bisa, ini bisa. Oke, sampai di sana. Paling kalau nanti airnya kelebihan, itulah. Aku bilang harus bawa banyak-banyak. Haleluya. Masalahnya kalau bawa semua harus bawa lemari. Itu namanya pindah tempat, bukan liburan namanya. Sekarang pertanyaan, mau liburan atau mau pindah rumah? Kan liburan. Haleluya. Over baggage. Makanya jangan berjalan dalam perjalanan rohani menjadi over baggage. Selama kamu selalu membawa over baggage, maka kamu tidak akan pernah menjadi. Karena tenagamu habis-habisannya mengurusi itu saja. Halo. Halo. Tadi pagi ketika kami ke sini, Mam bilang, aku ingin sekali kita punya panti rehab. Saya bilang, Mam, berarti ini pelayanan daur ulang. Kalau pelayanan daur ulang, ini pelayanan butut. Ya, mendaur ulang. Nggak gampang untuk membangun pelayanan daur ulang. Haleluya. Coba bayangin, yang sudah rusak-rusak harus dibagusin lagi. Ya. Yang rusak sedikit aja sudah jadi rongsokan. Karena nggak bisa dibagusin lagi, ya kan? Haleluya. Haleluya. Tapi dia Papa Mam bilang, beli saya tanah 1 hektar. Nah, ini tugas lagi sama saya. Haleluya. Supaya kita membangun suatu saat pelayanan ini. Apa yang banyak pikiran Mam? Nanti di situ kita bangun, lalu di situ ada pertaniannya. Mereka kita suruh mengolah tanah, makan dari situ. Dalam hati, ya juga. Cuma
Ya kalau itu kerinduan Tuhan pasti terwujud. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Kalau itu kerinduan Tuhan. Tapi pertama kita bangun dulu yang ada di rumah. Ya, yang jalannya sudah mulai sengit-sengit harus dibagusi dulu. Haleluya, supaya jangan jalan. Ya, aku mau ke situ Pak, tapi ke sana dia jalan. Itu bahaya. Ayo jalan, iya katanya. Sampai ujungnya sampai di sana. Pernah lihat ayam seperti itu? Ya, orang Batak bilang di orang peo. Ya kan? Dia nanti makan dia. Di situ ada piringnya, tapi yang dicotok bukan di piring ke sini. Karena udah lari ampernya. Kalau jalan dia mau ke kandang, dia mau lihatnya kandangnya, tapi jalan ke sana. Nah, kalau kami dulu itu langsung dipotong, ya sebelum lama-lama. Dari tanya, ini manuk apa? Manuk napeopon, katanya. Alhamdulillah. Ya, mengerti? Ya. Mengerti maksudnya? Yes. Kita membangun supaya hidupmu lurus, hidupmu benar, untuk bisa memenuhi panggilan Allah. Amin. Panggilan apa dalam hidup kita? Supaya kita menjadi tempat kediaman. Haleluya. Makanya harus meninggalkannya. Oke, apa prinsip tentang yang lama? Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. 1 Korintus 5 Haleluya. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Haleluya. Katanya apa katanya? Buanglah ragi yang lama. Jadi yang lama itu harus dibuang. Ada dulu satu teman saya, waktu bapaknya meninggal, kemudian saya lihat garasinya, semua ada barang gosong. Setelah mereka kembali dari tanah karo, saya tanya, kok banyak kali sampah? Nah, itulah kelemahan papa saya. Semua dikumpulin. Nanti kalau dia misalkan servis mobil, baut-baut yang lama diambilnya, disimpannya, semua disimpan dengan alasan nanti juga bisa penting, bisa perlu. Tapi masalahnya setelah puluhan tahun itu gudang jadi penuh, jadi sarang tikus, tak sehat. Halo, bilang kanan kiri, jangan suka mengkoleksi barang yang lama. Amin. Amin. Haleluya. Bilang lo kanan kirinya, jangan suka mengkoleksi barang lama. Ya. Haleluya. Amin. Amin. Karena juga membuat roti yang baru, yang lama harus dibuang. Amin. Haleluya. Kemudian katanya di situ, karena kita adalah roti adonan yang tidak beragi. Artinya tidak boleh ada kontaminasi dari yang lama. Ya. Siapa pernah buat tape di sini? Ya. Saya dulu sering buat tape. Setelah dia direbus, tangan harus dicuci. Karena kita mau melepaskan ragi, itu bakteri ragi. Lalu kalau tanganmu kotor, ada ragi yang lain, ada bakteri yang lain, maka ragi itu tidak akan berfungsi dengan baik karena dia bertempur. Akibatnya apa? Bukan jadi tape, tapi jadi jemek, busuk dia. Ngerti maksudnya? Halo? Bilang aja dulu amin lah. Amin. Ya, makanya itu harus dibersihkan. Saat tempatnya, saat tempat membungkusnya itu disimpan, disterilkan semua. Supaya apa? Tidak ada bakteri. Karena ragi itu kan bakteri. Bakteri yang didormankan. Tahu didormankan?
Bilang aja dulu amin lah. Ya, kalau difirmankan apa? Iya, itu dinonaktifkan. Tapi bukan mati. Begitu dia ketemu tempat yang cocok, dia langsung hidup. Itu dorman. Ya, halo? Ya, jadi itu. Jadi sama seperti itu juga. Ya, roti yang kau makan itu hanya seetilnya itu tepungnya. Tapi ketika sudah masak bisa segini. Kenapa? Karena ada ragi pengembang. Coba kalau tukang roti bikin gak ada ragi, buat segini akan segini, rugi total dia. Tumpul dia gunung tikar. Ya, itulah seperti roti ketawa. Ya kan? Kalau roti ketawa itu nggak pakai ragi. Makanya bisa kau lempar anjing. Yang pakai ragi apa lagi? Nah, itu godok-godok. Itu pakai ragi. Lempar anjing, nggak apa-apa katanya. Ya. Jadi kenapa kita disebut roti tidak beragi? Karena kita adalah adonan yang murni. Haleluya. Maka tidak boleh ada yang lama. Harus dibuang. Haleluya. Bilang kanan kirinya, yang lama harus dibuang. Yang lama harus dibuang. Jangan koleksi bilang, jangan senyum-senyum aja. Amin. Bilang. Amin. Kau pikir dengan senyum sudah selesai? Bilang. Haleluya. Amin. Amin Nadia. Katakan buang. Ya. Harus dibuang. Amin. Haleluya. Amin. Jangan namanya dibuang. Atau gurunya, marganya dibuang. Itu nggak boleh dibuang. Haleluya. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kenapa kita harus membuang yang lama? Supaya kita selalu hidup dalam kemurnian dan di dalam kebenaran. Tidak ada kontaminasi, tidak ada pencemaran. Haleluya. Tidak ada kebusukan. Kontaminasi itu nggak nampak di awal-awal. Setelah mulai besar, kok busuk? Memang itu cara kerja kontaminasi. Kalau di awal-awal masih sama, hampir mirip-mirip dia, ya diikuti. Tapi setelah hasilnya mulai panen, kok busuk? Ya, dulu saya dengan Kak Samuel juga pernah nanam jahe 2 hektar, ya kan? Udah bulan nih, hitung bulan, bulan pertama, terus kita hitung, kalau panen sudah hitung itu, langsung bisa beli mobil ini. Bulan berapa? Bulan ke-6, bulan ke-5, coba dibongkar, kayak kotoran, di dalam udah busuk. Langsunglah saya bernyanyi. Aku pulang. Karena tinggal mimpi. Hal yang paling mengesalkan bagi seorang petani adalah dia pikir waktunya panen, dia akan panen. Maka cara satu-satunya supaya panen tidak terganggu, buang yang lama. Allah juga mengerti prinsipnya. Kau tidak akan menjadi dipanen, bisa dipanen menjadi tanaman luar kalau ada yang lama. Amin. Kok dia mengerti maksudnya di sini? Ya. Haleluya. Kamu mengerti maksudnya? Itu artinya bagaimana kamu harus membangun hidupmu. Kenapa? Kita harus meninggalkan yang lama. Lihat yang lain lagi. Haleluya. Matius 13 ayat 52 tentang yang lama, supaya mengerti tentang bagaimana kita membuang yang lama. Matius 13 ayat 52. Haleluya. Haleluya. Oke. Jadi tidak boleh yang lama dan yang baru berbarengan. Coba baca 1, 2, 3 ya. Maka berkata Yesus kepada mereka,
Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga ini seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Harus dikeluarkan, harus dipisahkan, gak boleh dicampurkan. Kerajaan surga juga sama, ya. Yang lama dan yang baru harus dikeluarkan, gak bisa disimpan bersama. Tujuan yang lama itu diapain? Supaya dibuang. Yang baru disimpan. Walaupun itu sudah ada di tempat perbendaharaan, yang lama dan yang baru harus sama-sama dulu dikeluarkan. Karena nggak bisa mengeluarkan yang lama tanpa harus bersama dengan yang baru, karena sudah terjadi percampuran. Makanya lebih susah merombak, karena dua-duanya harus dibongkar, baru dibedakan mana yang lama, mana yang baru. Haleluya, Amin. haleluya. Hubungan juga begitu. Kalau kau selalu terus melihat pasanganmu tentang yang lama, nggak akan ada yang namanya hubungan yang meningkat. Ya, betul. Maka setiap pagi selalu saya bilang sama Mama, Ma, cantik kali kau pagi ini. Kita sibuk-sibuk kepada saya. Karena kalau terus saya melihat dia dengan cara yang lama, lah kelemahan teruslah saya lihat terus. Hubungan dengan saudaramu juga begitu. Kalau kau terus ingat si Bu Juli itu tukang terlambat, contohnya misalnya, ya terlambat terus, contohnya ini contohnya, ya maka dia nggak akan pernah bisa berubah. Ini contohnya, amin. Berarti belum tentu seperti itu. Haleluya, haleluya. Ya, kalau kau lihat saudaramu, oh ini memang nggak bisa dipegang cakapnya, terus kau ingat terus tentang dia seperti itu. Kapan kau lihat dia berubah? Ada dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Hubungan juga begitu. Kalau kau sebagai istri tidak melihat suamimu tiap hari makin ganteng, bahaya. Walaupun kau susah melihatnya, setidaknya kau akui dulu. Deklarasikan. Haleluya. Karena mendeklarasikan akan membuka yang tertutup. Makanya deklarasi itu bagus. Ketika engkau tidak bisa melihat, kau deklarasikan. Aku adalah manusia roh yang tinggal di dalam daging, yang memiliki jiwa. Aku tempat kediaman Allah. Amin. Begitu kau deklarasikan, bam, surga terbuka. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau terus pembahasanmu yang lama, yang lama, yang lama, kapan selesainya? Nanti Bapak rohani pun jadi mati karena penyakit kuning. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena yang lama terus. Halo. Halo. Susah seorang pemimpin kalau terus melihat yang dipimpin itu selalu lama. Makanya kita harus selalu belajar untuk mengatakan kata-kata nubuatan. Walaupun anak kita mungkin, waduh kita sudah mulai geram, tapi katakan, aku bersyukur anakku yang ganteng ini, anakku yang luar biasa ini. Ayo. Yes. Ini kok tiap hari kau repeti, ini lah, kau lah, ini lah, itu lah. Pertama gigit mau akan cepat untuk karena kau gigit terus. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, urak syaratmu terus timbul. Yang ketiga, kau deklarasikan yang salah. Haleluya. Sejuk seorang pemimpin kalau ketika kita katakan memang kita salah, tapi kita selalu menerima perkataan nubuat. Ya, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sebaliknya juga sama. Kalau ketemu, jangan nanti saya ditegur langsung dia. Karena melihat yang lama. Haleluya. Sama prinsipnya, karena kau selalu melihat yang lama. Haleluya. Mengerti tentang yang lama sekarang? Berbahayanya selalu melihat yang lama. Walaupun kau suka kolektor uang lama, tapi itu tidak berpengaruh. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Karena firman Tuhan juga itu adalah selalu baru setiap hari.
Tuhan nggak pernah tulis dalam firman-Nya, firman-Ku adalah yang lama, sudah lama dan sangat lama. Tapi dia dikatakan apa? Kasih karunia Allah itu dan rahmatnya selalu baru setiap hari. Besar kasih karunia-Nya karena aku selalu baru setiap hari. Haleluya. Haleluya. Jadi ini bukan soal tentang apa yang kita lakukan yang lama, tapi cara pandangmu. Haleluya. Amen. Mengerti? Saya korek dulu di sini supaya kau tahu apa yang harus kita rubah. Amin. Haleluya. Aku mau jangan satu tempat dulu dengan dia. Kenapa? Wah, nggak usah. Kenapa? Pokoknya nggak usah aku bilang. Karena dia nggak tahu apa yang mau dibilang. Haleluya. Haleluya. Come on. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yes, amen. Coba kalau kau pun tidak pergi bekerja, selalu yang ingat semalam. Ya, apa yang kau ingat? Ada anakku yang bandel kali 2 orang di kelas ini. Kalau masuk kelas ingat wajahnya, nggak akan ada kreativitas. Yes. Tapi kalau kau deklarasikan anakku yang 2 ini anak emas ini, bahwa dia dalam mereka memang anak-anak yang hebat. Memang mereka begitu karena mencuri perhatian saya. Biar saya kasih perhatian dan kasih kepada mereka, biar mereka berubah. Katakan hal yang positif. Menurut kalian, adakah orang yang bisa akan susah berubah? Tidak ada kalau kita mengerti prinsip ini. Haleluya. Itulah kediaman Allah. Ketika seseorang terus berjalan dan meninggalkan yang lama. Saudara masih bersama dengan saya? Ya. Masih bersama dengan saya? Yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Sama seperti Ruth mengikuti Naomi, dia meninggalkan Moab. Walaupun tidak ada jaminan, karena Naomi pun pulang ke Bethlehem, itu sudah tidak ada lagi jaminan dia akan menerima warisan yang ditinggalkannya, karena Elimelek itu pergi karena terjadi musim kelaparan di Bethlehem, sehingga mereka melihat Moab, di sana ada makanan. Iya, mereka memang lihat makanan, tetapi anak laki-lakinya mati semua. Hati-hati dengan kau pikir itu berkat, tapi itu mencuri laki-laki dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Naomi mengalaminya, tapi Ruth tahu ketika dia kembali ke Bethlehem, rumah Roti, dia tahu harus mengikuti Naomi dan berjalan bersama dengan rencana ikat janji. Haleluya. Haleluya. Yang kedua mengikuti apa? Mengikuti dengan rela. Haleluya. Dengan roh yang rela, dengan kerelaan, tidak ada paksaan. Ya, Mazmur 51:12 dikatakan apa? Berikanlah aku roh yang rela. Tapi sebelumnya, bangkitkanlah kepadaku kegirangan yang daripadamu. Berikanlah aku roh yang rela. Artinya, ketika engkau memiliki roh yang rela, maka kau akan selalu mengalami kekuatan yang melimpah. Amin. Hanya dengan roh yang rela akan kau selalu terhubung dengan kekuatan yang melimpah. Ya. Oh, haleluya. Ini hal yang luar biasa. Dan ini sangat luar biasa. Ya, ya, amin. Coba kita lihat dulu 1 Tawarik 12 ayat 17 sampai 18. 1 Tawarik 12 Oke. 1, 2, 3 ya. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkata kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kezaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Ayat 18.
Lalu roh Allah menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan kepada pihakmu, hai anak Isai, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Haleluya. Ini adalah cerita tentang Daud. Dia sudah menjadi raja bagi kerajaan Yehuda. Ibu kotanya adalah Hebron. Sementara Saul masih menguasai kerajaan Israel. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Haleluya. Tapi akhirnya Daud mati. Saul mati. Ya. Saul itu mati karena tergantung kepalanya. Lalu karena dia sudah kasihan, lalu dibilang kepada kepada pengawalnya, bunuh aku. Gak ada yang mau bunuh dia. Tapi ada akhirnya seseorang bunuh dia dan dia mati. Lalu berserak-serak semuanya. Kerajaan Israel, termasuk suku Benjamin dan suku yang lain itu, karena hanya itu adalah suku Israel ada 12. Jadi kerajaan Israel itu ada 11 yang mengikuti. Tapi kerajaan Yehuda hanya 1. Ibu kotanya Hebron. Lalu ya kita lihat di sini ya suku ayat 16. Sebagian dari Bani Benjamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Berarti suku Benjamin dan suku Yehuda juga datang menyongsong dia. Ya, ini suku Yehuda. Ya Benjamin Yehuda yang datang. Obat ini kejadian sebelum Daud menjadi raja, tetapi akhirnya disongsong oleh Benjamin. Ini sebagian, tapi ada yang masih belum. Nah, apa yang terjadi? Datang menyerahkan diri kepada Daud. Lalu Daud berkata, kalau kau datang dengan tubuh muslim menyerahkan aku kepada musuhku, maka Tuhan akan menghukum kalian. Lalu Amasai bilang begini, apa katanya? Nah, ini kata-kata roh yang rela. Apa katanya? Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu, kami ini bagimu, hai Daud. Itu yang pertama, kami ini bagimu. Aku ada untuk ini. Itu rela. Haleluya. Kemudian yang kedua apa? Dan pada pihakmu. Jadi aku berdiri di pihakmu. Itu dengan rela. Kemudian sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu. Haleluya. Yang ketiga apa? Sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Ya, artinya kenapa kau mengikuti dengan rela orang menjadi orang yang kau ikuti? Karena kau melihat ada Tuhan yang bergerak di dalam hidup orang itu. Amin. Haleluya. Amasai tahu, haleluya, Allah bergerak yang memberikan kemenangan kepada Daud itu bukan karena kekuatannya, tapi karena Allah bergerak di dalam dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kau tidak melihat Tuhan dalam rumah ini, kau usah ikuti. Tapi kalau kau lihat Tuhan bergerak dan mengerjakan semua ini karena Tuhan, lalu kau tidak mengikuti, berarti kau melawan hati Tuhan itu. Kenapa kau mengikuti dengan rela? Karena ada di situ. Amasai bilang, aku ada di pihakmu, katanya, aku ada bagimu dan aku ada di pihakmu. Aku berdiri di pihakmu sekarang. Karena aku tahu sejahtera bagimu dan penolongmu. Karena apa? Karena aku melihat Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Halo, come on. Jangan turun. Haleluya. Yes. Halo. Amin. Haleluya. Amin. Jangan turun. Yes. Karena apa? Karena ini bicara tentang rela. 3 kali Elia menyuruh Elisa supaya mundur. Tapi dia selalu berkata apa? Demi Allahmu dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Berulang kali Naomi berkata kepada Ruth, tinggallah di sini. Biarkan aku pulang sendiri ke Bethlehem. Aku ini bukan lagi Naomi namanya, tapi Mara.
Mara itu adalah tempat yang dikutuk oleh Tuhan. Karena aku tidak punya apa-apa lagi. Pulang. Tapi Rut berkata, tidak. Ya, Allahmu lah Allahmu, Allahku, bangsamu lah bangsaku. Di mana kau hidup, di situ aku hidup. Di mana kau mati, di situ aku mati. Haleluya. Amin. Amin. Kenapa? Karena dia mengerti, karena Allah ada di pihaknya. No. Dia tidak mungkin mengikuti dengan rela kalau dia tidak melihat Allah bergerak. Kok bisa melihat Allah bergerak pada 3 laki-laki yang mati? Apa yang kau lihat? Kenapa kau mengikuti rumah ini? Apakah kau melihat Allah bergerak di sini? Mau lama-lama kali internalisasinya. Ada bilang begitu? Halo, lama-lama kali internalisasi. Kalau boleh singkat pada jelas. Jelas apanya? Haleluya, ya kan? Kalau boleh sebelum dia kugaskan kereta. Haleluya, nggak ada di sini, ya. Haleluya. Tapi bukan begitu roh yang rela. Harus dibangun kesadaran, ketekunan karena kita sedang dibentuk. Ngapain aku juga lama-lama di sini? Selesaikan ini ibadah, pulang aku juga bisa tiduran di rumah. Emangnya aku yang perlu. Tapi karena kami harus membangun. Karena waktu membangun itu nggak waktu yang singkat. Berulang-ulang dengan ketekunan, melihat lagi. Ya, ruko kita yang nomor 2 aja itu lama baru beres. Karena udah siap rupanya merembes. Udah ditambal di sini, merembes dari sana. Udah siap itu, merembes dari kloset. Ya, dari toilet. Ya, makanya bahaya kalau merembes ini. Haleluya. Ya, merembes. Ditegur di sini, merembes ke yang lain. Haleluya. Dia nasihati di sini, merembes mengingatkan yang lain. Nggak ada hubungannya. Ya, dinasehati, merembes, nggak sayang mami itu sama saya. Apa hubungannya? Kalau dinasehati, dia nasehati. Bilang kanan kiri, jangan suka merembes. Haleluya, haleluya. Ya. Kalau merembes berarti bocor. Bocornya apa? Bukan bocor besar, bocor halus. Iya, lama-lama rupanya udah basah dindingnya semua. Haleluya. Ngerti maksudnya? Ya. Bahayanya merembes. Kalau bocor, tahu kita mana lubangnya. Masalahnya merembes ini nggak tahu di mana yang bocoran. Kemarin saya pergi ke Jalan Pandu, beli apa namanya? Beli mesin. Ya kan? Waktu beli mesin datang hujan. Tiba-tiba ya dari asbesnya mah itu berjatuh tuk semua. Itu kenapa, Pak? Dia bilang, bos kan banyak uangnya, masa nggak bisa perbaiki? Bukan masalah gitu, bos, merembes. Nggak tahu mana yang mau ditambal. Bilang kan yang kiri-kiri, bahaya kali merembes. Gak gampang menyelesaikannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Makanya orang yang suka mengambil yang lama biasanya suka merembes. Halo, ya, tahu merembes. Bukan merem sama si Besti, Besti bukan gitu. Haleluya, amin. Ya, itu harus yang lama tidak boleh, terus harus dengan yang rela. Kita lihat ayat 22. Dengarkan baik-baik, beri perhatian, ya, berikan konsentrasi ayat 22. Haleluya. 1 Tawaran 12 ayat 22. 1, 2, 3 ya. Dari hari ke hari orang akan datang kepada Daud untuk membantu dia.
karena dengan rela, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Kamu mengerti apa yang Tuhan sampaikan di sini ayat 22 ini? Dari hari ke hari, berarti hari-hari akan datang, hari-hari selanjutnya, ketika ini terbangun di dalam kerelaan, di dalam anak-anak rohani, maka kita akan lihat dari hari ke hari, maka akan banyak juga orang yang rela datang. Amin. Amin. Untuk apa? Untuk mereka dibangkitkan menjadi tempat kediaman Allah. Untuk apa tempat kediaman Allah dibangun? Untuk membantu Bapak rohaninya, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Haleluya. Oh, haleluya. Karena Tuhan mau menginginkan ini, kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Bukan hanya menjadi supaya rumah yang tidak berfungsi, tapi Allah bergerak lewat kediamannya. Haleluya. Haleluya. Halo, come on. Halo, come on. Haleluya. Karena Tuhan mau membangun rumahnya, maka Tuhan berjanji di dalam rumah ini dari sehari ke sehari, dari hari ke hari, maka Tuhan akan mengantarkan orang-orang datang ke rumah ini. Halo. Yes. Haleluya. Amin. Tuhan akan antarkan, karena apa? Karena terbangun roh yang rela. Amin. Kerelaan Ya. itu datang. Sama seperti Bani Benyamin itu datang dengan rela bergabung dengan Daniel. Tujuannya untuk apa? Karena mereka tahu bahwa mereka melihat Allah bergerak di dalam diri Daud. Amin. Tahu tidak mungkin bisa seperti ini kalau bukan karena Tuhan. Dari kalau kita menjadi baiknya, kita menjadi tempat kediaman Allah, Tuhan tinggal di sini. Ya, jangan. Kamu harus konsentrasi di sini. Ya, kamu punya HP, tujuannya itu kamu bisa mencatat. Ya, jangan ada tulisan yang lain, jangan ada kerjaan yang lain. Ya, perlu Papa tegaskan itu. Kamu tahu bahwa kamu mengikuti seseorang Alkitab ke Alpukat. Langsung nyambung ke Facebook. Bahaya. Haleluya. Amin. Mengerti di sini. Amin. Haleluya. Yang kedua adalah berarti harus melakukan mengikuti dengan rela. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan yang mau. Amin. Amin. Haleluya. 1 Tawarik 28. Satu Tawarik 28 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ayo sama-sama. Dan engkau anakku Salomo, Kenallah Allahnya ayahmu, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Daud berkata kepada Salomo, hai anakku Salomo. Pertama katanya, kenallah Allahnya ayah. Siapa berkata ini? Daud. Doa dari seorang bapak rohani adalah supaya anak-anak rohaninya bertumbuh mengenal Allahnya. Bapak rohani. Haleluya. Itu yang diinginkan oleh Elisa. Apa yang hendak kuberikan kepadamu, katanya. Berikan aku 2 bagian dari roh. Haleluya. Amin. Maka yang dikatakan, kenallah Allah ayahmu. Ya. Kemudian apa kata yang kedua? Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Wow, luar biasa. Ya. Jadi ketika kamu ada di sini, ya, mengikuti perjalanan rohani ini, walaupun mungkin dagingmu harus disesat,
Tapi ketika kau melakukan dengan rela, semuanya akan menjadi nikmat. Haleluya. Semuanya menjadi menyenangkan. Ya, minus konflik. Haleluya. Haleluya. Amin. Minus konflik. Kenapa? Karena kita lakukan dengan rela. Ketika Yesus disalib, kenapa dia konflik dengan Bapaknya? Tidak. Kenapa? Dia lakukan dengan rela. Walaupun dia harus mati di atas kayu salib, tapi dia lakukan dengan rela dan dengan kesadaran. Apakah Yesus memiliki kekuatan? Iya. Dia memiliki kekuatan karena dia lakukan dengan rela. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Kemudian katanya, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, haleluya, maka Ia berkenan. Mencari siapa maksudnya di sini? Allahnya, Bapaknya, Allahnya Daud. Haleluya. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ayat 10. Camkanlah sekarang, katanya. Ya, sebab Tuhan telah memilih kau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharanya, kamar-kamar atasnya dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Haleluya. Haleluya. Ini berbicara apa? Anak ketika lakukan dengan rela, dia akan punya kemampuan mengadopsi visi Tuhan yang ada di dalam rumah rohani. Haleluya. Amin. Apa di sana? Katanya, pelataran rumah Tuhan, bilik-bilik sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah, dan pembendaharaan-pembendaharaan barang yang kudus. Haleluya. Termasuk juga tadi mengenai rombongan-rombongan, ya para imam dan seterusnya. Tuhan akan beri kamu kemampuan untuk, ya, ayat 12 selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus. Haleluya. Haleluya. Salomo ketika dia melakukan dengan rela, mengenal Allah Bapa rohaninya, mengenal juga Allahnya itu dengan rela hati, maka dia punya kemampuan mendahului. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang Tuhan inginkan adalah kamu bisa mengerti kebenarannya. Mari bangkit berdiri dulu. Haleluya. Sebab kita nggak bisa melanjutkan perjalanan kalau kita tidak ada di level yang sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang kedua, kalau tubuhmu sudah wattnya turun, kau nggak bisa bawa berjalan lebih jauh. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kalau tidak sinkron antara pikiranmu dan tubuhmu, itu namanya apa namanya? Sudah tulani. Ya, tidak stabil. Haleluya. Amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. 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 Amin. 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 Ya, artinya Tuhan mau kita mengerti dengan bagaimana kita mengerjakan dengan rela. Ayo kita berdoa dulu. Haleluya. Tuhan minta, kau minta kepada Tuhan bagaimana kau bisa memahami dengan roh yang rela ini. Haleluya. Kau melihat Allah ada di sini, kau bisa mengerti kenapa kita ada di sini, kenapa kau mengikuti, karena kau tahu bahwa Allah sedang bergerak. Sama seperti Amasa datang, aku ada untukmu, aku ada di pihakmu, karena kau tahu Allah bekerja. Seperti engkau yang kerjakan ini, kalau bukan karena Tuhan yang mengerjakannya, maka tidak ada manusia yang mengerjakannya. Maka aku mengikuti kau dengan rela. Haleluya. Bukan karena manusiawinya kami, tetapi oleh karena kau melihat Allah bekerja. Oh haleluya. Mari bangun rohmu. Syama brakataka sikini diri nama. Ini diri syakataka dalaba syakataka. Inama bralaba syakataka bralaba sakama. Urama babralaba sakataka dalaba syukuri
Dikatakan ayo bangun komitmen. Katakan kau meninggalkan yang lama itu dengan kau tahu bahwa itu harus kau ubah. Tidak mungkin ada yang lama dengan yang baru bisa sama. Oh, kerajaan Allah berkata dia mengeluarkan perbedaan, yaitu yang lama dan yang baru. Kita juga membuktikan untuk melihat hal yang baru. Buang semua pandangan yang lama, baik kepada saudaramu, baik kepada Tuhan, baik kepada pemimpinmu. Buang semua yang baru. Deklarasikan hal yang baru. Deklarasikan hal yang baru dalam nama Yesus. Katakan kebenaranmu bukan hal-hal yang lama, tapi katakan hal-hal yang baru. Keadaanku tidak akan sama lagi. Aku tidak akan seperti hal yang lewat tadi, tapi aku akan berubah. Aku ada di dalam musim yang sama. Oh, menjadi generasi yang baru untuk Indonesia yang baru. Deklarasikan. Come on. Bahkan kau deklarasikan tentang anakmu. Jangan kau lihat yang lama. Katakan hal yang baru. Tuhan katakan. Bahkan kau bisa katakan kepada turunmu yang mungkin masih beberapa waktu yang lewat ada dalam kesakitan, tapi kau katakan kepada turunmu, ini tubuh yang baru. Oh, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam nama Yesus. Haleluya. Telinga yang baru, mata yang baru, saya terima di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Minta hati yang baru kepada Tuhan. Minta hati yang baru. Haleluya. Karena Tuhan selalu bekerja kepada hati yang baru. Come on. Ini harus berubah dari paradigma. Tidak bisa di dalam yang lama. Cara pandangmu tidak bisa yang lama. Bahkan kau pun tidak bisa memandang dirimu seperti masa lalumu. Stop. Karena kau adalah ciptaan yang baru. Kau harus berkata, saya pilih yang baru. Saya Niko yang baru. Saya Nadia yang baru. Saya Andre yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Kesulitan seseorang berubah adalah karena dia tidak bisa keluar dari yang lama. Haleluya. Kau juga tidak bisa melihat keadaanmu itu akan berubah sebelum kau juga belajar mendeklarasikan untuk menyatakan bahwa keadaanmu sudah berubah. Haleluya. Hubunganmu juga tidak akan bisa berubah sebelum kau juga melihat hal yang baru dengan saudaramu atau dengan suamimu. Ini semua ini biang keroknya. Ini masalahnya. Kenapa tidak ada pekerjaan Tuhan? Karena yang lama. Ya, dia masih mengingat yang lama. Dia tidak tahu seperti apa. Itu sebabnya yang penjahat yang ada di sebelah kiri, dia masih berpikir bahwa Yesus yang ada di tengah seperti dirinya. Tetapi penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus sebelah kanannya, dia melihat Yesus itu berbeda karena Tuhan menyingkapkan matanya. Tetapi sebelah kiri melihat Yesus adalah penyamun. Karena kau juga disalibkan. Hukuman seorang penyamun adalah orang jahat adalah disalibkan. Tapi orang yang penjahat di sebelah kanannya berubah. Dia melihat. Itu sebabnya dia bilang apa? Tuhan,
Tapi sebelah kiri bilang hai. Tetapi sebelah kanan berkata apa? Dia bilang apa? Tuhan, kalau engkau sudah sampai di dalam kerajaanmu, ingatlah kepada. Hanya sebentar, hanya beberapa detik. Antara yang kiri dan yang kanan itu jauh mendapatkan hal yang berbeda. Hanya beberapa detik. Yang kiri itu ngoceh terus. Kalau engkau memang Tuhan, bebaskanlah dirimu dan bebaskanlah diri kami dari hukuman ini. Tapi orang di sebelah kanan, dia lihat berubah, pandangannya diubah oleh Roh Kudus. Begitu dia melihat wajah Yesus, dia bilang, kita mati secara seperti ini. Memang anak kita layak mati seperti ini karena kita penjahat. Tapi dia tidak. Dia tidak. Lalu apa yang dibilangnya? Tuhan, kalau kau sudah sampai kepada kerajaanmu, ingatlah kepada. Yesus bilang, hari ini juga, karena kau sudah berubah memandang aku siapa, hari ini juga engkau juga akan ada bersamaku di Firdaus. Amin. Selama kau masih melihat dirimu yang lama, kau tidak akan pernah melihat berubah hidupmu. Itu sebabnya kau perlu Roh Kudus. Kenapa saya mengajakmu berdoa? Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, engkau akan selalu kembali lagi seperti babi, kembali kepada kubangan, sama seperti anjing kembali kepada muntahnya katanya. Kenapa? Karena dia selalu melihat dirinya, aku ini sakit, aku ini lemah, aku cepat pening, maka kau harus tidur. Stop. Aku ini sudah bosan, aku harus pergi. Stop. Katakan kepada dirimu, saya Otniel yang baru, saya Niko yang baru, saya Man yang baru, saya Nehemia yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau lihat perbedaan dua orang penjahat itu hanya beberapa detik, tapi ketika Tuhan membuka matanya dan dia melihat beda itu siapa itu Yesus, dia melihat Yesus itu adalah Tuhan. Dia bilang, Tuhan, angkat tangan, saya akan berdoa. Saya berdoa, Tuhan, buka mata mereka supaya mereka tidak lagi hidup dengan trauma di masa lalu, supaya mereka tidak lagi hidup dengan kegagalan di masa lalu, supaya mereka tidak lagi hidup dengan kesakitan di masa lalu, supaya mereka bahkan tidak lagi dengan pengalaman di masa lalu, karena sesuatu yang di depan kami jauh lebih besar. Itu sebabnya Paulus berkata, apa yang di belakangku semua itu kutinggalkan dan aku berbalik supaya aku tahu bahwa semua di depanku adalah sesuatu yang lebih baik. Itu sebabnya saya katakan kepadamu hari ini, kau keluar dari masa lalu, kau keluar dari hidupmu yang lama. Kau bukan lagi Juli yang lama, kau adalah Juli yang baru, kau adalah Sri yang baru. Katakan, saya adalah Nadia yang baru, saya Sylvia yang baru dalam nama Yesus. Oh, rabasaka rabasaka ide berebe kasaka ayat 20 berkata, kemuliaanku selalu baru padaku dan
musuhku kuat kembali di tanganku. Allah sendiri pun tahu bahwa kemuliaannya juga selalu baru tiap hari. Walaupun dia menikmati kemuliaannya itu, tapi dia selalu melihat hal yang baru. Di surga juga hal yang baru itu selalu datang. Walaupun di tempat yang kekekalan, tapi selalu hal yang baru. Indaba syakata Indaba brana bakara bakara syukur. Indaba, come on. Ini waktu keluargamu. Ini kau boleh melihat sama seperti Amasai. Dia datang kepada Daud, aku ada padamu, aku ada di pihakmu, karena aku lihat Allah aku bekerja bersama dengan engkau. Indaba raba braba syakata raba braba. Indaba braba raba syakata. Come on. Indaba syakata Oh, amin. Buat temanmu berdua tuh. Sekarang kau berdua untuk dia. Kau juga sampaikan. Oh, cara pandangmu kepada dia. Come on. Amin, temanmu berdua nih. Ayo, saling berdoakan. Saling berdoa. Oh, haleluya. Katakan bahwa dia bukan lagi yang lama. Dia adalah yang baru. Haleluya. Perubahan terjadi, terobosan terjadi, kemuliaan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Kekuatan yang baru terima. Haleluya. Kamu deklarasikan yang baru terjadi. Bahwa ada ciptaan yang baru. Haleluya. Oh, hidupmu akan melihat hal yang baru. Akan melihat masa depan. Haleluya. Ini hubungan kita juga akan melihat hal-hal yang baru. Kita akan semakin masuk menjadi tempat kediaman Allah. Oh, kita akan bersama-sama mewujudkan hati Bapa baru kita. Di aku tidak lagi melihatmu seperti yang lalu dengan kegagalanmu. Oh, aku memandangmu dengan yang baru. Haleluya. Mataku disingkapkan oleh Tuhan. Kau akan bertumbuh dengan dahsyat. Oh, kau menjadi rekan sekerjaku. Kita ini beri mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu.
ketika kita ingin mengalami kemuliaan umum. Karena kita ingin meminta orang lain itu yang berubah. Tetapi yang benar adalah kau yang meminta kepada Tuhan supaya kau yang boleh berubah cara pandangmu kepada Dia, sehingga kau punya belas kasihan, sehingga kau punya kasih untuk berdoa. Ketika itu terjadi, maka akan terjadi pemulihan. Karena itu yang harus kita alami dalam hidup kita. Tapi ketika kita datang dengan menuntut untuk berubah, maka itu akan mengalami konflik. Tapi ketika saya datang dan berkata, Tuhan ubah cara pandangmu, sama seperti penjahit sebelah kanan berubah cara pandangnya melihat itu, maka pada waktu Tuhan membawa dia kepada posisi yang benar, posisi yang tepat. Dia ada bersama dengan Yesus. Hal yang sama juga terjadi di dalam rumah ini. Ketika kau mulai melihat cara yang berbeda, bukan dianya yang berubah, tapi cara pandangmu yang berubah, maka Tuhan akan membuka mata kamu, melihat dia adalah ciptaan yang baru, suatu pekerjaan yang baru dinyatakan, maka Tuhan akan dipulihkan. Kita sadar tagap karena iman itu akan muncul ketika cara pandangmu berubah. Tetapi sungguh-sungguh menghakimi akan nyata. Itu artinya ada paut di mata kita, sehingga kita selalu melihat ada sumber di mata orang lain. Tapi ketika paut itu diambil daripadamu, cara pandangmu mulai berubah, maka engkau akan melihat mujizat terjadi. Hal kerajaan surga juga hal yang sama. Kita akan menghakimi kalau kita masih ada di dalam paut itu. Tapi ketika paut itu diangkat, maka kita akan mulai melihat hal-hal yang berbeda, hal-hal yang baru, cara yang baru. Tuhan akan mengerjakan itu. Kita naikkan pujian, curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan sama-sama, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sebagai teman, hal yang pertama adalah ya tentu dimulai dari diri kami. Kami harus berubah cara pandangnya satu dengan lain. Mam merubah cara pandangnya melihat saya dan saya juga Mam itu berubah. Selama saya melihat Mam dengan cara yang lain, maka itu akan menjadi konflik. Yang ada adalah perkataan untuk membangun, yang ada adalah doa dan kekuatan, yang ada adalah mendorong dia untuk bisa lebih cepat untuk bangkit karena untuk kita dibangun. Haleluya, haleluya. Bahwa mulai hari itu Tuhan akan membawa kita yang lama yang sudah berlalu. Haleluya. Membangun kita dengan cara pandang yang baru. Bahkan ketika kita dulu bertobat, Tuhan tidak melihat masalah itu, tapi Dia melihat kita sebagai ciptaan yang baru oleh karena Kristus. Pola yang sama juga kita harus lihat bahwa Tuhan membangun komunitas ini, keluarga ini dengan cara pandang yang berbeda. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menegur, tapi kita menegur oleh karena kebenaran, bukan lagi karena perasaan kebencian, karena kedongkolan kita, tapi kita melihat saudara kita karena firman
Mendudukkan dia, membawa dia kepada firman. Sehingga sama seperti Yesus, ketika dia datang kepada Lazarus, Maria dan juga Marta sudah melihat dia sebagai orang yang sudah mati dan juga sudah busuk. Tapi Yesus berkata, tidak, dia sedang tidur. Dia sedang tidur. Sehingga murid-muridnya berkata, mari kita juga mati bersama-sama dengan dia. Tapi ketika Yesus datang, dia membangkitkan Lazarus. Karena dia sudah melihat Lazarus bukan sedang mati, tapi sudah hidup dan sudah bangkit. Hari ini juga kita akan melihat kebangkitan. Haleluya. Kita akan melihat kebangkitan di mana-mana. Di area dari kehidupan kita. Kebangkitan di area keuanganmu. Kebangkitan di dalam dunia pekerjaanmu. Kebangkitan di apa yang kau kerjakan. Keluargamu kebangkitan. Anak-anakmu dipulihkan. Haleluya. Karena apa? Cara pandang kita mulai berubah. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Karena yang lama sudah berlalu. Kita tidak lagi berpatokan kepada yang lama, tapi kepada yang baru. Saya memberkati umatnya Tuhan. Berkati umatmu Tuhan. Berkati anak-anakmu di mereka semua. Biar mereka juga ada di posisi yang sama. Kami tahu kami akan bergerak. Seperti firman-Mu dalam 1 tahun ada berkata, hari demi hari orang-orang akan datang dan juga memimpin mereka dalam kerelaan, dan mereka akan menjadi bangkitkan dan menjadi pasukan. Haleluya, menjadi pasukan tentara Allah. Oleh karena Tuhan yang mengerjakannya. Itu sebabnya saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, bangkit jemaat ini, bangkit rumah ini, bangkit anak-anak yang ada di dalam. Dengan cara yang berbeda dalam hati. Melihat caranya Kristus yang ada di dalamnya. Maka ketika demikian, kami akan membangun rumah ini menjadi tempat kediaman Allah. Ini tempat kediaman-Mu Tuhan. Ini tempat kudus. Ini tempat kudus. Mengalirlah di dalam kami, Bapa. Haleluya.
cara yang berbeda. Katakan, Engkau adalah dari Roh Kudus. Engkau adalah kediaman Allah. Haleluya. Tempat Allah bergerak, tempat Allah bekerja. Haleluya. Tempat Allah menyatakan dirinya. Katakan, ini tempat kudusnya. Ini kediaman Allah. Haleluya. Karena Allah ada di tengah-tengah kita. Kita kediaman Allah. Karena Tuhan ada di antara kita. Amin. 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 Haleluya. Oh, luar biasa. Saya melihat bahwa kita akan mengerti rahasia kediaman Allah kalau kau mengerti apa yang saya katakan. Minggu depan saya akan ajarkan hal yang lebih lagi bagaimana Allah bermanifestasi di antara kita. Tapi harus berbeda dengan cara pandang kita. Bisakah nyamuk sebelah kanan itu berubah? Bisa. Bisakah dia dengan beberapa detik ada di Firdaus? Bisa. Apa yang dia lakukan? Cara pandangnya kepada Yesus sebagai terpidana, sebagai penjahat, berubah menjadi Tuhan. Engkau akan berada di tempat apa yang sudah kau imajinasikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Kami bersyukur hari demi hari. Dan kami akan semakin menggambarkan bagaimana manifestasi kediaman Allah terjadi. Maka kami akan melihat hari demi hari. Orang-orang akan datang. Orang-orang akan datang. Karena orang-orang akan datang kepada kediaman rumah Allah. Mereka akan datang kepada kediaman rumah Allah. Kediaman Allah. Ke tempat kudusnya kepada Sion. Karena di sana ada pengajaran. Di sana ada firman. Di sana ada perkataan Tuhan. Maka kami akan melihat manifestasi Sion terjadi. Kami sedang membangun kediaman Allah. Kami sedang dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Allah itu tidak ada di luar. Kediaman Allah itu tidak lagi kami cari di luar. Tapi kediaman Allah itu ada di tengah-tengah kami. Ada di dalamku. Ada di dalam saudaraku. Ada di tengah-tengah kami. Ada di kota kami. Ada di bangsa kami. Maka kami akan melihat kota kami berubah. Bangsa kami akan berubah. Karena Indonesia menjadi tempat kediaman Allah. Haleluya. Indonesia. Indonesia. Alfa